Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah. Tidak pernah berhenti lisan kita berzikir, memuji dan memuji Allah. Dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah pasti mendengar dan membalas kita. Karena Allah telah mengekalkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran yang diturunkan kepada kita di muka bumi ini dan juga di Lauhil Mahfud. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih, pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, pasti azabku amat pedih. Juga kita sangat meyakini bahwasanya satu-satunya zikrullah atau satu-satunya ibadah yang merupakan amal yang masih dikerjakan di surga hanya zikrullah. Dan puncaknya adalah Alhamdulillah. Yang Allah sebutkan tentang ahli surga, mereka semua mengucapkan Alhamdulillah. Yang telah memberikan petunjuk kepada kami sehingga kami bisa masuk ke dalam surga ini. Maka sangat bagus sekali kalau kita membiasakan diri kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim dan kita masuk pada malam ini. Semoga Allah berkahi pasal ke-7 dalam masalah ibadah atau fikih ibadah. Masalah hukum haid dan nifas. Nah, ini sebenarnya ikhwah harusnya tutup kuping saja. Karena khusus bahasan bagi akhwat kita di bawah sana. Gak apa-apa. Baiklah. Pak Yoyo izinkan. Maka nggak apa-apa katanya. Baik, masalah haid dan nifas teman-teman. Haid dan nifas ini sebenarnya peremajaan rahim kaum wanita. Dan itu terjadi kalau haid siklus bulanan dan kalau nifas setiap kali habis melahirkan. Dan puncaknya sebenarnya dalam masalah nifas itu. Dan Islam datang merincikan secara detail apa sebenarnya darah yang keluar dari rahim seorang wanita setiap bulannya. Kita akan bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Jazair, Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah. Dalam pasal ke-7 ini hukum haid dan nifas. Materi pertama masalah definisi haid dan nifas itu sendiri. Beliau mengatakan haid adalah darah yang dikeluarkan rahim saat seorang wanita mencapai usia balik. Di mana biasanya darah itu akan keluar pada waktu-waktu tertentu dengan hikmah mencegah dan mengendalikan kelahiran anak. Pada sedikit masa keluarnya darah haid adalah sehari semalam dan yang paling lama adalah 15 hari. Serta kebanyakannya umumnya adalah 6 atau 7 hari. Sedangkan masa suci paling sedikit adalah 13 atau 15 hari. Dan paling lama tidaklah terbatas serta kebanyakannya adalah 23 sampai 24 hari. Jadi ini yang dimaksud dengan haid itu sendiri. Dan dalam masa haid wanita dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pemula, sudah terbiasa dan yang dikenal dengan istihadah. Di mana pada masing-masing diberlakukan ketentuan hukum tersendiri. Akan dirincikan setelah ini tentunya. Apa yang dimaksud dengan wanita pemula, apa yang dimaksud dengan wanita yang sudah terbiasa, dan apa yang dimaksud dengan istihadah itu sendiri. Hanya saja teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah haid ini memang Islam mempedulikan atau mengkhususkan. Di sini ada yang kita jelaskan surah Al-Baqarah ayat 222, itu yang berbicara tentang masalah haid. Ya, nanti insya Allah akan ada di materi ketiga ya, masalah hal-hal yang dilarang pada saat orang haid dan nifas. Tapi Allah sebutkan memang darah haid secara khusus karena ada sahabat yang bertanya mengatakan, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan pada saat istri kami sedang haid? Karena orang-orang Yahudi kalau istrinya lagi haid maka mereka tidak mau berbicara, tidak ngomong sama-sama. Bahkan biasanya istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya sampai selesai haid baru kemudian kembali. Nah karena masyarakat Madinah waktu itu didominasi oleh orang-orang Yahudi sebelum datangnya Nabi SAW, maka mereka terpengaruh dengan hukum itu. Maka mereka ikut-ikutan. Makanya setelah Nabi SAW datang mereka tanya. Nah Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 222
yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka 'anil mahid. Ditanyakan kepada Muhammad tentang kondisi wanita yang sedang haid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah dia adalah penyakit, maka jauhilah wanita pada saat mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan jangan kalian pernah menggauli mereka sampai mereka sudah suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci maka ya, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kalian. Kata ulama tafsir, masukkan kemaluan di kemaluan dan bukan di tempat yang lain. Karena selama haid dilarang. Ya. Maka ayat ini menjelaskan secara rinci tentang masalah keadaan haid itu sendiri. Kemudian haid ini tergantung juga kondisi wilayah, cuaca, makanan, ya, hormon pada tubuh seorang wanita. Standarnya umum sekali itu 6-7 hari. Tapi ada beberapa wilayah karena cuacanya sangat ekstrim dingin atau sangat ekstrim panas, maka dia bisa mencapai 15 hari. Ada juga orang karena cuaca di wilayahnya sangat stabil, jadi tidak ada panas, tidak ada dingin. Ya. Ada mungkin beberapa wilayah, mungkin orang tinggal di puncak gunung, tidak terlalu dingin, tidak juga panas. Dan sepanjang tahun begitu, ini biasanya haidnya lebih pendek. Ya, biasanya yang paling sederhana 1 hari sampai 2 hari. Ya. Dan setiap wanita punya kewajiban mengikuti siklus yang rutin terjadi. Begitu dia haid pertama, nanti akan disebutkan tentang wanita pemula. Biasanya kalau pertama 2-3 hari, kemudian setelah itu dilihatlah siklus bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah yang rutin terjadi misalnya 6-7 hari itulah yang dipegangi sepanjang tahun. Sampai terjadi perubahan hormon. Seperti kasus adanya melahirkan. Karena habis melahirkan ada nifas, maka masa haidnya biasanya bisa bertambah atau berkurang. Atau menggunakan obat-obatan ya, seperti obat KB biasanya berpengaruh pada itu. Ya, berpengaruh pada itu. Tetapi yang paling baik adalah kalau haid dibiarkan keluar. Terutama bagi wanita atau akhwat kita yang sudah berumah tangga. Pada saat mereka menggunakan alat-alat atau obat-obat untuk menunda kehamilan, maka semestinya tetap harus dicari yang ada masa haidnya. Ya, umumnya biasa seperti spiral dan yang sejenisnya. Tapi kalau obat-obatan ini menahan darah itu, ini sebagian ulama fikih melarang. Karena memang Allah mengatakan dia adalah adzan, penyakit. Artinya harus dikeluarkan. Kalau dia tidak keluar berarti ada sesuatu. Karena itu rutin harus siklusnya keluar. Maka kalau dia dikeluarkan sangat positif, ya sangat baik. Kita lanjutkan di sini teman-teman sekalian. Beliau membagi wanita haid menjadi 3 bagian. Yang pertama pemula, yaitu wanita yang melihat darah haid untuk pertama kalinya. Ketentuan hukumnya bahwa ketika ia melihat darah itu, hendaklah ia meninggalkan sholat, puasa, dan persetubuhan. Dan ia menunggu masa suci. Jika ia melihat haidnya telah berlangsung sehari semalam, atau lebih lama dari itu hingga 15 hari, hendaklah ia mandi dan mengerjakan sholat. Tetapi jika darahnya itu masih terus-menerus keluar setelah berlangsung 15 hari, hendaklah ia menghukumi darah itu sebagai darah istihadhah. Di mana ketentuan hukum yang berlaku padanya adalah ketentuan hukum yang berlaku pada wanita yang istihadhah. Istihadhah artinya menyerupai haid, tapi dia bukan haid. Jadi sudah dipatok oleh ulama fikih, maksimal masa haid itu 15 hari, maksimal. Kalau ada yang lebih dari 15 hari berarti sudah istihadhah. Makna istihadhah adalah dia mandi, dia membersihkan kemaluannya cebok, kemudian dia sholat dan puasa. Walaupun darahnya masih keluar, karena istihadhah itu berarti masih ada darah. Tetap saja dia lanjutkan puasanya. Cuman dianjurkan setiap kali mau sholat dia mandi. Setiap kali dia mau sholat, dia mandi, dia bersihkan dirinya, kemudian dia sholat. Dikenal dengan istihadhah. Begitu juga kalau perempuan yang siklus biasanya 7 hari misalnya. Ternyata dari Januari sampai Desember. Dari Januari sampai Juli siklusnya normal, 7 hari selalu. Di bulan Agustus lebih, jadi 8 atau 9 hari. Maka hari ke-8 dan hari ke-9 dihukumi istihadhah. Artinya dia bukan lagi hukum haid. Boleh biologis sama suaminya, tetap sholat, tetap puasa dan tetap baca Quran dan seterusnya. Ya. Nanti kita jelaskan beberapa hal yang tidak boleh pada saat sedang haid. Jika darahnya berhenti 1 hari dari 15 hari tersebut, seperti keluar 1 atau 2 hari kemudian berhenti, atau yang seperti ini, maka hendaklah ia mandi dan tak kalah atau sholat tak kalah melihat berhentinya darah, dan tidak sholat ketika melihat darah.
Ini saya garis bawahi dulu. Kalau wanita itu terbiasa 6-7 hari dari masa haid, kemudian siklusnya begitu normal. Kalau dia lebih dari itu, kayak misalnya 8-9 hari berarti yang lebihnya dihitung istihadah. Kalau kurang dari itu, misalnya cuma 3 hari berhenti darah, maka ini belum dianggap berhenti haid. Karena siklus rutinnya bukan seperti itu. Biasanya ada dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala ada penyumbat terjadi pada saat dia hari ketiga sudah berhenti darah, nggak ada sama sekali fleknya pun, maka kemudian dia sholat. Ternyata di malam hari netes lagi. Ini dikarenakan memang belum waktunya dia sebenarnya. Belum waktunya dia untuk berhenti haid. Ya. Maka di sini dilihat kalau dia lebih dihitung istihadah, kalau dia kurang dari siklusnya, ini tetap dianggap dia sedang haid. Ya. Ini dimaksud dengan perkataan beliau di sini. Dan kalau seandainya lebih dari batas normal 6-7 hari, ya, kemudian dia lebih dari itu, di sini dia anggap istihadah, dia mandi saja, kemudian dia lanjutkan semua aktivitasnya. Sementara yang kedua wanita yang sudah terbiasa, yaitu tentu juga di poin pertama ini bagi pemula, kalau laki-laki dia mimpi atau dia mengeluarkan sperma, gitu kan? Kalau perempuan tentu haid, ini tanda balik, ya. Dan haid itu berarti menandakan suburnya rahim, ya. Dan itu menandakan juga persiapan untuk menerima sperma agar memiliki keturunan manusia. Maka kalau tidak dibuahi sel telur, maka akan terjadi proses haid itu sendiri. Kemudian wanita yang sudah terbiasa yang kedua ialah wanita yang telah mengetahui hari-hari tertentu dari masa haidnya dalam 1 bulan. Ketentuan hukumnya bahwa ia diwajibkan meninggalkan sholat, puasa dan bersetubuh pada hari-hari di mana haidnya biasa berlangsung. Ketika ia melihat darahnya itu berwarna kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman setelah berakhirnya hari-hari di mana masa haidnya biasa berlangsung. Hendaklah ia tidak perlu memperdulikannya. Berdasarkan keterangan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami tidak menganggap darah yang berwarna kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman setelah suci sebagai sesuatu yang perlu dipedulikan. Ya, di situ ada footnote nomor 675 sampai sini riwayat Imam Bukhari nomor 326. Tetapi jika di tengah-tengah kebiasaan masa berlangsung haidnya, ia melihat darahnya tampak berwarna kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haidnya. Sehingga ia tidak perlu mandi, tidak wajib sholat, dan tidak wajib berpuasa. Ada footnote juga di bawah, nomor 676, sebagian ulama berpendapat bahwa bagi wanita yang melihat darahnya itu terus-menerus keluar melebihi hari-hari di mana haidnya biasa berlangsung, hendaklah ia menangguhkannya hingga 3 hari. Kemudian setelah itu mandi dan menunaikan sholat. Selama belum mencapai batas 15 hari, maka darah itu dihukumi sebagai darah istihadah. Sedangkan ia tidak perlu menangguhkannya, melainkan langsung mandi serta menunaikan sholat, sebagaimana layaknya wanita yang sedang menderita istihadah. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa darah yang keluar melebihi batas kebiasaan haidnya, maka ketika itu ia tidak perlu meninggalkan sholat, kecuali jika keluarnya itu berulang hingga 2 atau 3 hari. Jika demikian maka ia harus memindahkan masa kebiasaan haidnya ke masa yang baru. Pendapat ini dipandang tepat dan kuat. Saya simpulkan kembali, jadi kalau wanita itu melihat siklus, kalau dia masih baru haid, seseorang misalnya punya anak gadis atau dia punya saudari, kemudian sudah masuk masa haid, maka dilihat masa pertama dia haid itu belum dijadikan sebagai patokan. Kadang-kadang soalnya ada wanita cuma sehari sudah berhenti darah haidnya, ada 3 hari berhenti darah haidnya. Tapi patokannya untuk pemula 1 sampai 15 hari. Lalu dilihat bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, mana yang rutin. Ternyata bulan pertama cuma sehari 2 hari haid. Bulan kedua, ketiga, keempat memang ini setiap 6 hari berhenti, 6 hari berhenti, 6 hari berhenti, berarti patokannya ini. Sampai nanti terjadi perubahan hormon. Baik karena melahirkan tadi atau menggunakan obat-obatan. Juga bisa terjadi kalau pindah wilayah ya. Kayak misalnya orang Indonesia tiba-tiba pindah ke Amerika. Kemudian dia kaget dengan musim dingin. Gitu kan? Atau pindah di Timur Tengah dan kaget dengan musim panas. Maka ini biasanya terjadi perubahan. Nah kalau terjadi perubahan tiba-tiba, dia jadikan patokan haidnya yang terakhir 6 hari. Kalau lebih 1 hari, hari ke-7 berarti istihadah. Kalau bulan depan ternyata 8 hari juga. Seperti bulan lalu, ini dia ya jadikan patokan yang terbaru. Oh berarti
8 hari ini sekarang. Bulan ketiga juga 8 hari, berarti sekarang sudah terjadi perubahan hormon. Dia ikut yang terbaru di sini. Ya. Dia ikut yang terbaru. Itu yang dimaksud dengan perkataan tadi di sini. Kemudian yang dimaksud dengan hadits Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ya, adalah kalau sudah lewat masa maksimal, yaitu 15 hari. Kalau ada wanita, dia terbiasa tidak normal, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8, kadang-kadang 11. Tapi itu sifatnya berubah-ubah, bulan ini berubah, bulan depan berubah, bulan depannya lagi berubah, tidak rutin. Makanya dilihat maksimal batasnya hari ke-15. Lebih dari hari 15 dihitung istihadah. Tentang masalah kasus darah kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman, ini ulama juga rincikan tadi. Kalau dia keluar di masa-masa haid itu, misalnya rutin 6 hari, 7 hari, maka dianggap dia darah haid. Kalau lewat dari masa 6-7 hari, misalnya hari ke-8, hari ke-9 atau hari ke-10, dihitung dia istihadah. Itu yang Ummu Atiyah mengatakan radhiyallahu anha, kami kalau sudah lebih dari masa normal haid kami, maka kami tidak peduli lagi apa yang keluar setelah itu. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan itu pembuluh darah yang pecah. Ya, jadi tidak dihitung lagi seperti darah haid itu sendiri. Kemudian yang ketiga, keadaan wanita yang ketiga adalah wanita yang istihadah. Yaitu wanita yang darahnya tidak berhenti atau terus-menerus keluar setelah berakhir masa haidnya. Ketentuan hukumnya, jika ia menganggap hari-hari sebelum terjadi istihadah sebagai hari-hari haidnya dan merasa yakin bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari di mana masa haidnya biasa berlangsung, maka hendaklah ia meninggalkan sholat selama masa haidnya pada setiap bulan. Jadi kalau 6-7 hari tadi, ya dijadikan patokan itu terus. Lebih dari ini dianggap istihadah. Kemudian setelah masa haid itu berakhir, hendaklah ia mandi, mengerjakan sholat, berpuasa serta boleh bersetubuh. Jika masa haidnya tidak teratur atau teratur hanya saja ia lupa masa berlangsungnya atau jumlah harinya, dan ia dapat membedakan sebagian dari warna darahnya, terkadang darahnya berwarna hitam serta terkadang berwarna merah. Selama darah hitam keluar hendaklah ia berdiam diri, lalu setelah darah hitam berhenti hendaklah ia mandi dan mengerjakan sholat. Selama keluarnya itu tidak lebih dari 15 hari. Ini tadi yang paragraf terakhir adalah kalau tadi tidak normal, artinya tidak tetap. Bulan ini 7 hari, bulan depan 8 hari, bulan depannya bisa 11 hari, bulan depannya bisa 14 hari. Dia berubah-ubah setiap bulan, maka jadi patokan adalah 15 hari maksimal. 15 hari maksimal. Jika darahnya tidak dapat dibedakan antara warna hitam dan warna lainnya, hendaklah ia berdiam diri pada tiap-tiap bulan menurut ukuran kebanyakan masa haidnya dalam setahun, yaitu 6 atau 7 hari. Lalu setelah itu mandi dan menunaikan sholat. Jadi walaupun misalnya dalam sholat dia mandi dulu, kemudian dia sholat. Ternyata setelah itu ada netes darah, tetap dianggap itu istihadah. Dianggap dia sah saja sholatnya, karena itu pembuluh darah yang pecah dan bukan lagi darah haid yang kotor. Bagi wanita yang menderita istihadah, bahwa selama masa istihadahnya hendaklah ia berwudu pada tiap-tiap sholat dan memakai cawat atau penyumbal darah lalu menunaikan sholat meskipun darah terus-menerus keluar, dan hendaklah ia tidak bersetubuh kecuali dalam keadaan darurat. Karena itu ada pembuluh darah yang pecah, tetapi dia sudah halal untuk bersetubuh dengan suaminya kalau sudah masuk dalam masa istihadah. Dalil-dalil yang menunjukkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan wanita istihadah adalah hadis-hadis berikut ini. Yang pertama adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suatu ketika ia meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang wanita yang terus-menerus keluar darah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Litanzur iddatal layali wal ayyami allati kanat tahiduhunna minasy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha. Faltatrukis salata qadra dhalika minasy-syahr." فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلي فيه. Hendaklah ia memperhatikan jumlah malam serta hari di mana ia biasa haid dalam satu bulan sebelum ia mengalami kejadian yang dialaminya. Jadi kalau misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April semuanya normal 6-7 hari. 6 hari selesai. Tadi di bulan ke-7 Juli misalnya tiba-tiba jadi 8 hari. Makanya dimaksudkan dengan hadis ini. Nabi SAW mengatakan hendaklah dia memperhatikan yang rutin siklus dia. Ya. Hendaklah ia memperhatikan jumlah malam serta hari di mana ia biasa haid dalam satu bulan sebelum ia mengalami kejadian yang dialaminya. Maksudnya perubahan hari tadi bertambahnya.
Kemudian hendaklah ia meninggalkan sholat menurut ukuran jumlah hari kebiasaan haidnya dalam 1 bulan. Jadi dia tidak boleh sholat hanya 6-7 hari saja. Lebih daripada itu, kalau dia rutin 6-7 hari maka dia tidak boleh lagi tinggalkan sholat di hari ke-8. Jika hari-hari haidnya telah berakhir, hendaklah mandi serta memakai cawat atau penyumpal darah lalu menunaikan sholat. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 274, An-Nasai nomor 208 dan sanadnya baik. Dalam hadis ini terkandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang istihadhah yang mempunyai masa haid yang teratur. Yang kedua, hadis Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha. Suatu ketika ia istihadhah, darah keluar lebih dari masa yang normal. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Idza kana damul haidhi fa innahu aswadu yu'raf, fa idza kana kadzalika fa amsiki 'anis shalah, fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli fa innama huwa irq." Jika darah itu adalah darah haid, maka ia diketahui berwarna hitam. Jika keadaannya seperti itu, hendaklah kamu menahan diri dari sholat, berarti kamu lagi haid. Tapi jika warnanya adalah warna lain, hendaklah kamu berwudu setelah mandi dan sholat, karena darah itu adalah penyakit. Irq bisa bermakna penyakit, bisa bermakna pembuluh darah yang pecah atau luka. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 304 dan An-Nasai 363, Ibnu Hibban 1345 dan ini disahihkan. Dalam hadis ini terkandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang istihadhah, yang masa haidnya tidak teratur atau masa haidnya teratur hanya saja ia lupa kebiasaan haidnya dan warna darah haidnya dapat dibedakan. Ya biasanya dia sudah berubah warna, tadi ke kuning-kuningan, ya cuma bercak coklat dan seterusnya ya. Yang ketiga adalah hadis Hamna binti Jahash radhiyallahu anha, ia berkata, "Dahulu aku pernah menderita istihadhah yang parah sehingga darah yang keluar cukup banyak, sehingga aku datang atau sampai aku mendatangi Nabi SAW untuk meminta fatwa. Lalu beliau bersabda, "Innama hiya raqdatun minasyaitani fatahayyadi 6 ayyamin atau 7 ayyamin fi ilmillah thumma igtasili fa idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqati fasalli 24 lailah aw 23 lailah wa ayyamaha wa sumi wa salli fa inna dhalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa." Sesungguhnya hal itu adalah gangguan syaitan. Ya, karena istihadhahnya banyak sekali. Darahnya banyak dan tidak berhenti-berhenti sampai sekian belas hari. Maka kata Nabi SAW itu gangguan syaitan. Maka hitunglah masa haidmu maksimal antara 6 sampai 7 hari. Dalam pengetahuan Allah. Maksudnya sesuai dengan yang Allah sudah tentukan. Umumnya perempuan pasti antara 6 sampai 7 hari. Kemudian mandilah. Jika kamu melihat bahwa kamu telah bersih dan telah suci, maka sholatlah selama 24 atau 23 hari. Artinya 6 hari itu haid, berarti sisanya 1 bulan, masih ada 24 hari sholat semuanya. Berpuasalah dan sholatlah, niscaya hal itu berpahala bagimu. Perbuatlah hal itu pada setiap bulan sebagaimana layaknya kaum wanita berhaid. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 128 dan beliau mensahihkannya. Dalam hadis ini terkandung dalil yang berkaitan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang tidak mempunyai masa haid yang teratur dan tidak dapat membedakan warna darahnya. Ya, warna darahnya. Makanya ulama sangat menekankan wanita agar menjaga makanan, ya, menjaga kegiatan-kegiatan yang melampaui kapasitas dia sebagai wanita, karena ini semua berpengaruh pada siklus tadi. Ya, berpengaruh pada siklus. Kalau dia siklusnya normal, maka berarti dia juga punya kesehatan yang normal. Ya, seperti itulah. Kemudian yang B-nya masalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan dan tidak ada batas minimalnya. Sehingga kapan saja wanita yang sedang nifas melihat darah nifasnya telah berhenti, hendaklah ia mandi dan menunaikan sholat kecuali bersetubuh. Di mana perbuatan itu merupakan perbuatan yang dimakruhkan bagi wanita karena alasan kebersihannya sebelum masa nifasnya genap 40 hari. Serta dikhawatirkan menimbulkan rasa sakit pada wanita. Sedangkan batas maksimalnya adalah 40 hari. Berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, para wanita yang sedang nifas berdiam diri selama 40 hari. Sampai sini riwayat Abu Daud nomor 311,
Ia juga berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa lamakah wanita yang habis melahirkan harus berdiam diri? Kata Nabi SAW, arba'ina yauman illa antara tuhra qabla dhalik. 40 hari, kecuali jika ia melihat darah nifasnya telah berhenti sebelum itu. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Dan Al-Hakim mensahihkannya. Menurut hadis ini, bahwa jika wanita yang sedang bernifas telah menjalani masa nifasnya selama 40 hari, hendaklah ia mandi, menunaikan sholat serta berpuasa meskipun belum suci. Hanya saja wanita yang belum bersuci dihukumi sebagaimana layaknya wanita yang istihadah. Jadi maksimal 40 hari. Tapi ada wanita seminggu sudah bersih. Kalau seminggu habis melahirkan dia sudah bersih, mungkin Masya Allah rahimnya sangat normal. Biasanya dia cepat sekali. Ya. Maka terbuka lagi masa subur yang baru. Di sini dia tidak ada nifas lagi. Ya. Bahkan kadang-kadang cuma jeda 1 minggu sudah masuk dalam masa haid siklus bulanannya. Tapi ada juga orang maksimal 40 hari. Jadi sabda Nabi SAW di sini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ini dan Hakim mensahihkannya, ini dianggap batas maksimal 40 hari. Jadi tidak usah dipaksakan ke 40 hari. Selama darahnya sudah berhenti maka dia sudah wajib sholat. Mandi lalu sholat. Kalau ada yang lebih dari 40 hari berarti dia istihadah. Hukumnya sama tadi, kalau siklus haid 6 atau 7 hari normal, kemudian terjadi bulan keberapa dia 8 atau 9 hari, berarti yang 2 hari 8 dan 9 istihadah. Dia mandi suci, kemudian dia membersihkan kemaluannya lalu dia uduk, dia sholat. Ya, dan setiap kali dia mau sholat dianjurkan oleh sebagian ulama dia mandi lagi, kalau enggak dia cukup membersihkan kemaluannya lalu dia uduk lalu dia sholat lagi. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang nifas hendaklah berdiam diri selama 50 atau 60 hari. Adapun batasan berdiam diri selama 40 hari dimasukkan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian terhadap agamanya. Ya, ini pendapat ulama ya. Tapi yang paling kuat adalah 40 hari maksimal. 40 hari maksimal. Juga di sini kalimat yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, bahwasanya dimakruhkan menggauli istri kalau dia masih belum mencapai 40 hari, ini pendapat juga. Ya, sebagian ulama tetap berpegang pada umumnya dalil. Selama sudah suci, nggak ada keluar darah, maka sudah boleh menggaulinya. Jadi kan, sudah boleh menggauli wanita tersebut. Itu semua materi pertama tentang definisi haid, definisi nifas, dan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah istihadah. Materi keduanya adalah cara-cara mengetahui masa suci. Masa suci dapat diketahui dengan salah satu dari 2 hal berikut ini. Yang pertama, cairan putih, yaitu cairan putih yang keluar setelah masa suci. Ya, baik cairan putih itu berbentuk putih sekali seperti sperma atau memang dia putih cairan mirip seperti air tapi lem ya, seperti agak kental. Maka itu semua dianggap masa suci. Berarti sudah suci dia, ya, sudah tidak ada lagi flek darahnya. Yang kedua, telah kering. Seorang wanita dapat memasukkan kapas ke dalam vaginanya, kemudian mengeluarkannya kembali dan kapas itu keluar dalam keadaan kering. Di mana hal itu dilakukan sebelum dan sesudah tidur. Sehingga ia dapat mengetahui apakah telah suci atau belum. Dan ini ulama sangat menekankan. Terutama di hari-hari terakhir. Misalnya dia biasa siklusnya haidnya 6 hari. Maka di hari ke-6 dia ini masuk. Ulama menekankan sekali untuk dilakukan. Karena di situ dia masuk dalam hukum dia sholat atau tidak sholat. Dia boleh biologis sama suaminya atau tidak. Gitu kan. Maka di sini dia harus membersihkan atau memastikan itu. Juga ada sebuah hukum yang sangat peka. Kalau seandainya seseorang wanita melihat siklus rutinnya. Kalau dia hari ke-6 sudah suci misalnya. Dan biasanya di hari ke-6 itu dia sudah sholat subuh. Ya. Saya sudah boleh dia sholat. Karena memang hari ke-5 sudah bersih semua. Hari ke-6 sudah nggak ada sama sekali. Apalagi kalau sampai ada tanda-tanda cairan putih tadi keluar. Maka di sini dia sudah wajib sholat mulai subuhnya. Ya, karena ada sebagian wanita kadang-kadang mempermainkan waktu ini ya. Karena dianggap hari ke-6, maka hari ke-6 seharian pun dia tidak sholat. Padahal sudah tidak ada darah sama sekali. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Ya. Materi ketiga, hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dibolehkan saat haid dan nifas. Dimulai dengan hal-hal yang dilarang dulu. Yang pertama adalah, wahai laki-laki, dengar. Sekarang boleh untuk laki-laki. Biarlah belajar. Mungkin dengan tahu ini dia tambah semangat mau nikah. Ya. Gak boleh bersetubuh. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqrabuhunna hatta yathur dalam Al-Baqarah 222. Jadi jangan gauli mereka
Ya, jangan dekati mereka sebelum mereka bersuci atau mandi. Ya. Yang dimaksud di sini tentu tidak boleh menggauli kemaluan, ya, kemaluan dengan kemaluan sebagaimana akan dijelaskan nanti hal-hal yang dibolehkan di poin B-nya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh sholat dan puasa. Jadi walaupun sudah menjelang buka puasa tinggal 5 menit, ternyata dia masuk kamar mandi ditemukan ada darah haidnya, batal puasanya. Jadi nggak boleh dilanjutin, gitu kan? Hanya saja kata beliau puasa wajib diqadha atau diganti setelah suci, sedangkan sholat tidak wajib diqadha. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Bukankah apabila seorang wanita sedang haid berarti ia tidak sholat dan tidak berpuasa? Hadis ini riwayat Bukhari nomor 304. Juga berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'mar bi qada'is shalah." Ketika kami mengalami haid pada masa Rasulullah SAW, maka kami diperintahkan mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 321. Ya, termasuk di sini tidak ada kewajiban mengqadha salat yang pas dia haid. Misalnya waktu duhur, jam 12 azan duhur. Wanita ini menunda, mungkin dia lagi makan siang, mungkin lagi urus anaknya, mungkin lagi ada tamu, mungkin lagi di jalan. Dia tahu dia belum haid. Kemudian dia pulang ke rumah, pas dia wudu jam 2:30 sebelum menjelang asar ada darahnya netes. Maka di sini dianggap sholat duhur itu pun sudah masuk dalam masa yang dilarang sholat. Jadi nggak ada dianggap nanti harus diqadha karena pada saat dia haid masih ada waktu sholat, nggak ada hubungannya. Karena jelas di sini mirip tadi dengan puasa saya bilang. Walaupun puasanya sedang berjalan, begitu netes darah haid, maka harus berhenti puasanya. Dan ini kewajiban ya, ini dilarang. Kalau orang tetap jalan kan bisa berdosa. Gitu. Kemudian yang ketiga, memasuki masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "La uhillul masjid li haidin wala li junub." Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 232. Ini sudah pernah kita jelaskan hukumnya ya. Walaupun ada pendapat sebagian ulama mengatakan di zaman sekarang kalau benar-betul ada hajat darurat seperti majelis ilmu, dia tidak bisa kalau dia tidak hadiri misalnya. Atau memang terjadi sesuatu, misal kayak terjadi teman-teman kita di Palu, semoga Allah angkat masalah mereka. Terjadi gempa, terjadi segala macam. Mereka harus selamatkan diri ke masjid. Atau banjir. Haid, lagi haid. Ya apa boleh buat? Ya, ini keadaan-keadaan darurat. Tapi ini pun dianjurkan untuk tetap menggunakan pembalut sehingga tidak berserakan darah itu. Dan sekarang Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ya perangkat-perangkat ini bisa dipakai. Ini juga mirip dengan junub ya. Jadi tidak boleh sama sekali memasuki masjid. Kalau pekarangan masjid, kamar mandinya nggak ada masalah. Ini memang larangannya mutlak. Ya, ini pendapat paling kuat memang tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian yang tentu ini kecuali orang hanya lewat mungkin ya. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau hanya lewat masih ada yang membolehkan. Tapi itu pun lebih baik dihindari. Jadi misal kebetulan mati air di rumah. Antum mau mandi. Masuk lagi dalam keadaan junub. Tetap tidak boleh lewatin masjid. Pinggirannya boleh. Tetap harus dihindari. Yang keempat membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan la yakra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Orang yang junub dan wanita yang sedang haid tidak boleh membaca satupun dari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 131. Jadi ini dalil umum ya, tapi di sini juga masih banyak pendapat-pendapat ulama. Ya, di antaranya ada yang memfokus melarang, mengatakan larangan membaca itu adalah mushaf. Ya, murni Al-Quran. Misalnya seperti ini, Al-Quran saja isinya. Walaupun ada terjemahannya. Berarti dia masuk dalam mushaf. Ini nggak boleh disentuh. Orang junub ataupun orang yang haid dan nifas. Ya. Tetapi ulama sekarang merincikan tentang masalah bagaimana kalau orang baca dari handphone. Karena handphone bukan lagi Quran. Ya, kan? Pernah yang saya ceritakan waktu itu ada orang yang bertanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah. Tentang masalah boleh nggak saya bawa handphone saya ke dalam kamar mandi. Ya. Kata Syekhnya boleh. Dia bilang tapi ada program Al-Qurannya. Boleh. Diulangi lagi. Syekh ada program Qurannya. Boleh. Penasaran dia sampai 3 kali kata Syekhnya di otakmu ada hafalan Quran enggak? Dia bilang iya ada. Kata Syekh coba keluarkan.
Nah, artinya ada hal-hal itu bukan masuk dalam Al-Quran. Handphone kita memang ada Al-Quran gitu kan. Nah, tentu seseorang berusaha untuk masuk di WC, maaf, a'azzakumullah, itu semoga Allah muliakan kita semua, itu harusnya di di silent. Ya. Kalau ada orang menggunakan nada-nada panggil ya, nada panggil itu menyebut-nyebut nama Allah atau memuliakan Islam, lebih baik dia silent. Sehingga cuma ada getar atau mungkin betul-betul tidak ada suara, nanti keluar kamar mandi baru dia bunyikan kembali itu. Tapi untuk masuk ke dalam kamar mandi tidak ada masalah ya. Juga sama, sebagian ulama mengatakan bolehnya wanita haid mengulangi hafalannya. Ada pendapat juga yang membolehkan masalah itu ya. Walaupun keumuman dalil di sini mengatakan tidak boleh dia membaca sedikit pun dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti ini saya mendatangkan pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini. Kemudian yang kelima, cerai. Seorang wanita yang sedang haid tidak boleh dicerai. Akan tetapi hendaklah ditangguhkan hingga suci dan sebelum digauli. Ya, kalau sudah suci masa haidnya 6 hari, maka pada saat itu baru ditentukan, tapi tidak boleh digaulin. Ya. Baru ditentukan apakah diceraikan atau dilanjutkan hubungan itu. Berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat bahwasanya suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceraikan istrinya di saat sedang haid. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya supaya kembali ke istrinya serta menahannya hingga suci. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5252. Ini 5 poin hal-hal yang dilarang. Jadi tidak boleh. Kemudian kita masuk yang terakhir, penutupan bahasan kita adalah hal-hal yang dibolehkan saat haid dan nifas. Adapun hal-hal yang dibolehkan ketika sedang haid dan nifas, kita berbeda sama Yahudi. Kalau Yahudi sama sekali nggak boleh duduk sama istrinya, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh bermesraan, semuanya ditinggalkan. Bahkan disuruh istrinya pulang setiap kali masa haid. Kalau dalam Islam dibolehkan bercumbu, ya, boleh duduk bersama-sama, jalan, bergandengan, segala macam. Banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Selain daripada hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim tadi ini, yang kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatunya kecuali bersetubuh. Ya. Ini tentu hadis disebabkan karena ada sahabat yang bertanya, apa yang boleh aku lakukan pada istriku yang sedang haid? Karena orang Yahudi melakukan ini dan itu. Kata Nabi SAW, lakukan apa saja kecuali bersetubuh. Artinya meletakkan kemaluan di kemaluan. Dan cukup banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Dirincikan oleh para ulama. Di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah hanya menyebutkan satu. Tapi disebutkan dalam hadis Bukhari yang lain, Aisyah berkata radhiyallahu anha, riwayat Abu Daud juga ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya kami sini adalah semua istri Nabi. Kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin mencumbuinya atau punya hajat, maka beliau menyuruh kami mengeraskan kain di tempat keluarnya darah, kemudian beliau menggauli kami. Ya, karena biasanya kaum wanita di masa-masa haid dan nifas beda dengan laki-laki karena tidak punya itu, mereka kadang-kadang ya hilang dari syahwat di waktu-waktu itu. Ya, dia kurang sekali. Tapi kalau laki-laki sepanjang tahun, masya Allah, ya tidak ada masa berhentinya, gitu kan? Maka dibolehkan apapun ya dilakukan kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Berarti memang ini semuanya dibolehkan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dalam adab-adab jima, ya, di mana Nabi SAW melakukan apa saja dengan istrinya, termasuk duduk berdua makan, termasuk juga mandi, termasuk Nabi SAW pernah meminum bekas minumnya Aisyah sementara Aisyah dalam keadaan haid. Ya. Maka itu semua dibolehkan. Yang dihindari dari hubungan biologis cuma 2, meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, dan yang kedua adalah menggauli dari dubur. Maka selain ini semuanya masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, isna'u kulla syai', kerjakan apa saja, ya, kecuali bersetubuh. Ya, dan itu adalah masalah ini pernah kita jelaskan, masalah onani haram kalau laki-laki kerjakan sendiri. Tapi kalau istrinya melakukan di masa-masa haid itu dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, yang dibolehkan juga adalah zikrullah atau mengingat Allah. Karena tidak ada larangan dari Allah SWT tentang hal tersebut. Seperti zikir pagi petang, doa sebelum tidur, doa masuk kamar mandi, doa mau makan. Ya. Jadi bagi akhwat kita yang sedang haid dan nifas, yang dia tinggalkan yang dilarang saja. Puasa, sholat, ya, tadi menyentuh fisik Al-Quran, masuk dalam masjid, dan bersetubuh di kemaluan. Selain daripada ini boleh. Apa saja, bahkan dianjurkan untuk melakukan. Sebagian ulama mengatakan justru pada saat itu karena dia jauh dari ibadah,
maka biasanya syaitan lebih dekat dengan kaum wanita, gitu kan. Maka dia harusnya tidak meninggalkan zikrullah. Yang ketiga ihram, wukuf di Arafah dan sejumlah amalan haji dan umrah yang lainnya kecuali tawaf di Baitullah, di mana hal itu tidak boleh dikerjakan kecuali setelah suci dan mandi. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakanlah apa saja yang harus dikerjakan oleh orang yang sedang menunaikan haji, hanya saja kamu tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah sehingga kamu bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 305 dan juga Imam Muslim 1211. Ya. Dan di sini yang tidak boleh hanya tawaf saja. Jadi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ya, mabit di Mina, semuanya dibolehkan. Sementara tawaf saja, kalau haji ada tawaf ifadah namanya tawaf wajib haji, ditunggu sampai selesai masa haidnya bersih gitu ya. Yang keempat boleh, ini yang terakhir, makan dan minum berduaan. Artinya tetap bersama-sama dengan istri. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, awal dasar larangan peringatannya adalah karena orang-orang Yahudi tidak mau duduk sama istri yang sedang haid gitu ya. Ini berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha, kuntu ashrabu wa ana haidun fa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala mawdi fiyya fayashrab. Suatu ketika aku minum dan saat itu aku sedang haid, lalu Nabi SAW mengambilnya dan menempelkan bibirnya pada tempat bekas bibirku, lalu beliau pun minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 300. Dan ini menunjukkan bagaimana romantisnya Nabi SAW. Jadi minum dari bekas minumnya istrinya. Tapi yang mau dititik beratkan adalah bagaimana bantahan terhadap orang Yahudi yang menganggap bahwasanya kalau wanita haid itu harus ditinggalkan. Jadi Islam hanya datang menitik beratkan yang kotor darahnya. Maka jangan sentuh darah itu. Itu saja yang dilarang, ya. Jadi harus dihindari, karena itu juga secara medis sudah terbukti. Kalau kemaluan seorang laki-laki tersebut darah haid, itu bisa bermasalah buat dia. Ya, kecuali yang Allah SWT selamatkan ya. Karena memang itu adalah penyakit. Juga berdasarkan penuturan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seraya berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam an mu'akalatil haid faqala wakilha. Suatu saat aku pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai makanan seseorang wanita yang sedang haid, maka beliau menjawab, makanlah makanannya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 21.999, At-Tirmidzi nomor 133 dan ia pun menghasankannya. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ad. Ya. Kalau di dalam riwayat Tirmidzi, kalau dalam riwayat Imam Ahmad diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ini menandakan berarti wanita haid boleh digauli, ya. Maksudnya di sini tidak meletakkan pohon tapi bercumbuan segala macam, mencari kenikmatan, bahkan makan dan minum berdua semuanya dibolehkan secara syar'i. Baik, begitu saja insyaallah bahasan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.